Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qarnin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idza tufyiduna fi. Al-ayah qala nabiyuna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Al-hadis. Ikhwa fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah ke junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Khatamil Anbiya wal Mursalin, yakni Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita semua selaku umat beliau yang mudah-mudahan nanti di yaumul jaza atau di yaumul hisab kita mendapatkan syafatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Muraqabah adalah di mana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat pasti mengetahui gerak-gerik kita, pasti mengetahui tingkah laku kita. Oleh karena itu kita harus mempunyai sifat muraqabah, yakni sifat ketika kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melaksanakan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di bulan suci Ramadan ini, bahwa Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk memiliki sifat muraqabah, yaitu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan tidak akan berani melakukan kemaksiatan, tidak akan berani yakni makan dan minum atau memperturutkan hawa nafsunya meski sedang berada di tempat yang sepi, karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tempat yang sepi tidak ada siapa-siapa, tapi tetap ketika ada punya sifat muraqabah, punya sifat yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tadi makan dan minum, atau melakukan kemaksiatan kecil yang tidak dilihat oleh orang lain kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirinya. Ikhwah fillah rahimakumullah, terkait muraqabah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus yang artinya, dan tidaklah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kamu menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Ini udah jelas dalam surah ini bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat aktivitas yang kita kerjakan. Ikhwah fillah rahimakumullah, muraqabah sangat penting dalam kehidupan setiap muslim. Muraqabah akan menjadikan kita senantiasa hati-hati dalam berbuat,
Karena kita selalu apa? Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh gerak langkah kita. Jadi dalam muraqabah ini kita selalu merasa diawasi. Oleh karena itu kita selaku muslim, kita wajib melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala kemaksiatan yang dilakukan oleh kita semua. Sebagaimana kaidah usul bahwa setiap muslim itu terikat dengan hukum syara. Al-asul afal at-taqayyud bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan kita itu adalah terikat dengan hukum syara. Jadi apapun yang kita lakukan, mau sepi atau mau ramai, tetap Allah melihat kita, tetap Allah mengawasi kita. Sebagaimana yang telah terjadi kisah seorang budak, seorang pemuda, yakni ketika di kekhilafahan Umar bin Khattab, kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana ada seorang budak yang lagi mengembala kambing, atau seorang pemuda yang sedang mengembala kambing. Ketika mengembala kambing, datanglah seorang Amirul Mukminin, yakni Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kita tahu bahwa beliau adalah seorang pemimpin, seorang khalifah yang sangat luar biasa perhatiannya terhadap rakyatnya. Beliau suka belusukan kepada rakyatnya untuk melihat kondisi masyarakat, melihat kondisi rakyatnya. Pada waktu itu pemuda ini sedang menggembala kambing, dan datanglah seorang Umar, yakni Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mencoba untuk membeli salah satu kambing yang sedang digembala oleh pemuda tersebut. Cuman pemuda tersebut enggan untuk memberikannya. Karena apa? Karena kata pemuda ini, kambing ini bukan miliknya, tapi kambing ini adalah milik tuannya. Maka Sayyidina Umar mencoba untuk menguji keamanahan, kejujuran seorang pemuda ini. Makanya ketika itu dibujuklah si pemuda tersebut untuk menjual. Kata Umar, kan tidak mengetahui majikanmu, maka aku akan beli. Kata pemuda tersebut, betul, majikanku tidak mengetahui bahwa domba ini atau kambing ini aku jual, tapi tetap Allah mengawasiku, tapi tetap Allah melihatku dengan menjual kambing ini kepadamu. Nah, dari sanalah Umar terkagum-kagum kepada pemuda tersebut, yakni seorang budak, ya, sehingga Sayyidina Umar meminta kepada budak tersebut untuk diantar kepada tuannya. Akhirnya Sayyidina Umar membeli budak tersebut, ditebuslah budak tersebut dengan tawaran yang luar biasa besar juga. Akhirnya budak tersebut bebas, merdeka, ya, dari seorang budak, sehingga menjadi seorang yang merdeka. Dan dibelikanlah kambing sebagiannya itu untuk pemuda tersebut. Inilah ibrah, fakta bahwa seorang budak saja dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu luar biasa amanahnya, ya, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau melakukan suatu aktivitas kemaksiatan walaupun tidak diketahui oleh majikannya. Ini merupakan suatu ibrah yang sangat layak untuk kita jadikan ya tadi ibrah, ya, menjadi amsal, ya, contoh bagi kita untuk senantiasa terikat dengan aturan-aturan Allah. Intinya kita harus amanah